Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdatul Islamiyah dengan NIM S1S1 19114. Video kali ini saya akan membahas mengenai program dalam MATLAB yang akan membahas tentang pergerakan bidak catur, di mana ada dua kondisi. Yang pertama itu kuda yang berada di posisi awal, kemudian yang kedua itu ada jenderal yang berada di posisi C2, kemudian terdapat pion di depannya, posisi C3. Dan jenderal ini akan dipindahkan ke C3 ini. Baik, sebelumnya di sini jawabannya itu sudah ada, tetapi saya ingin memperbaiki atau mengkoreksi sedikit kesalahan di mana yang bisa menyebabkan error dan juga tidak sesuai dengan aturan dari catur itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kan di sini tuh G1, posisi awal kuda itu G1. Nah, dia bisa berpindah ke F3 dan juga G3. Seperti yang kita ketahui, kalau gambar bidak catur itu kan seperti ini. Posisinya itu G1 di sini. Dia itu bisa, kalau sesuai aturan, kuda itu hanya bisa bergerak dengan pergerakan itu bentuknya L. Berarti dia bisa ke F3 dan juga ke H3. Tetapi di sini dia itu bisa bergerak ke G3. Jadi di sini saya akan koreksi dan akan saya ubah ke H3 sehingga kuda itu hanya bisa bergerak ke F3 dan juga ke H3. Baik, langsung saja kita ketik codingannya. Baik, karena codingannya di sini kita sudah kopas, langsung saja kita running. Nah, di sini kita ingin diberikan dua pilihan berdasarkan codingan ini. Mau soal yang kuda dulu atau yang jenderal. Di sini kita kerjakan dulu yang satu, yaitu soal kuda. Kemudian kita akan diberi pertanyaan, posisi awal kuda adalah G1, masukkan tujuan kuda. Nah, sesuai codingan kan tujuan kuda itu ada dua, F3 dan juga H3. Kita masukkan misalnya F3. Nah, kuda sekarang berada di posisi F3. Kemudian kita coba lagi misalnya dia itu di H3. Tujuan kuda itu misalnya H3. Nah, kuda itu sekarang berada di posisi H3 sesuai dengan codingan ini ya. H3. Baik, terus bagaimana kalau misalnya kita masukkan tujuan kuda itu tidak sesuai dengan codingan yang ada. Misalnya kita masukkan itu ini kan posisi kuda G1, misalnya kita masukkan ke E2. Maka akan tampil pesan statement yaitu kuda tidak bisa berjalan ke posisi E2. Jadi karena ada dua hal, yaitu ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Jadi akan keluar statement yang ini. Jika selain dari H3 dan F3. Nah, kemudian bagaimana dengan yang nomor B, bagian B. Jenderal yang berada di posisi C2 di mana terdapat pion di depannya posisi C3. Oke, di sini kita pilih dulu soal jenderal. Nah, kalau dari codingan yang soal jenderal itu sendiri, dia itu lebih ke true false ya. Dimana 1 itu true dan 0 itu false. Jadi di sini kita bisa lihat posisi awal dari jenderal itu adalah C2 jika posisinya itu C2. Terus dia itu ingin pindah ke C3. Misalnya di sini gambarnya. C2. Dia itu ingin pindah ke C3, tetapi C3 ini ada pion. Sehingga kita harus memindahkan pion tersebut itu ke C4. Sehingga pion yang di C2 bisa berpindah ke C3. Misalnya kita masukkan posisi tujuan jenderal. Misalnya kita masukkan C3. Nah, terdapat pion di C3. Jadi harus pindah ke C4. Misalnya kita pindahkan pion ke, misalnya kita pindahkan ke C4. Nah, pion telah berpindah ke C4 dan masukkan jenderal ke C3.
Baik, kita langsung saja ke soal yang nomor 2, yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, soal yang dimaksud ini yaitu gambarnya itu ada di atas. Nah, gambarnya yaitu ini ya. Terdapat dua seperti kayak tempat air atau galon, yang satunya itu berukuran 4 liter dan yang satunya itu berukuran 3 liter. Kemudian di sini kita terdapat beberapa aturan yang kita gunakan dalam menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, aturannya itu sebagai berikut. Yang ini. Nah, ada 12. Tetapi yang kita gunakan itu hanya beberapa dan tidak semua. Kemudian solusinya itu juga sudah ada di modul ini disediakan dan sudah saya buat di Excel, ya, yaitu Excelnya ini. Nah, dimana di sini itu terdapat 3 kolom, gelas 4 galon, 3 galon, dan juga aturan yang dilakukan. Kemudian kita sesuaikan dengan ini. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Oke, untuk yang pertama itu pertama kita inisialisasikan dulu 3 galon dan 4 galon itu sama-sama dengan 0. Kemudian kita berlakukan aturan yang nomor 2. Nah, aturan yang nomor 2 itu yang pertama itu isi penuh gelas 3 galon. Nah, kita isi penuh gelas 3 galon. Oke, sehingga di sini menjadi 3 dan ini menjadi 0. Kemudian kita berlakukan lagi aturan yang nomor 9. Nah, aturan nomor 9 itu tuangkan seluruh air dari gelas 3 ke galon ke gelas 4 galon. Jadi kita tuangkan ini semua yang isinya 3 ini ke gelas yang 4 galon sehingga menghasilkan 3. Kemudian gelas yang 3 galon menjadi 0. Selanjutnya kita lakukan lagi aturan yang nomor 2 lagi. Nah, aturan yang nomor 2 lagi itu dia isi penuh lagi kembali gelas yang 3 galon. Kita isi lagi lah menjadi 3 galon sehingga masing-masing terdapat 3 liter air dan di gelas 4 galon juga ada 3. Next kita lakukan aturan yang nomor 7. Nah, dimana aturan nomor 7 ini sebagai berikut. Sehingga di sini itu bisa menghasilkan 4 dan juga di sini bisa menjadi 2. Next, kita lakukan lagi aturan yang nomor 5. Nah, aturan nomor 5 ini kosongkan gelas 4 galon. Jadi kita buat kosong terus di sini menjadi 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan aturan yang nomor 9. Dimana yang aturan nomor 9 itu yaitu tuangkan semua isi yang di gelas galon 3 ke gelas yang 4 galon. Sehingga di sini menjadi 2 dan menjadi 0. Dan ini menjadi solusi dari permasalahan soal yang kita maksud tadi. Oke, next langsung saja ke codingannya. Nah, codingannya ini kan telah saya kopas sebelumnya dan sudah saya run. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai beberapa sintaksnya. Di sini kita inisialisasikan dulu X-nya dan Y-nya itu sama dengan 0, di mana X itu menyatakan gelas A dan Y itu menyatakan gelas B. Kemudian ada nanti perulangan. Nah, perulangan ini dia itu isinya X tidak sama dengan Z, di mana Z itu input dari air gelas A. Nah, inputnya itu kan 2. Sehingga di sini X0 itu tidak sama dengan 2, maka perulangannya itu berlaku. Kita masuklah di kondisi yang ini. Nah, di kondisi yang ini, if X kurang dari A, di mana A ini adalah 4, kemudian dan Y itu sama dengan 0, seperti yang kita ketahui Y sama dengan 0, maka keluar Y sama dengan B, dan B itu adalah 3. Jadi kita printlah gelas A nya itu sama dengan X 0 dan gelas B nya itu sama dengan 3, dan begitu pun seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.